Halo, selamat datang kembali di channel Irna Yogaswati. Masih bacain buku Learning 5.1 dan kali ini ada di bagian part 7 untuk subtema Teach to Learn. Buat kamu-kamu yang ketinggalan bagian-bagian sebelumnya, cek di playlistnya ya. Jadi di channelku ada playlistnya bacain buku. Nah, silahkan disimak dari yang awal sampai yang hari ini. Mudah-mudahan bisa nemenin kamu sambil ngupdate nih. Kira-kira masa depan tuh kayak apa sih? Apa sih yang harus kita lakukan untuk duluan tiba di masa depan? Seperti tagline dari buku ini. Dan di bagian part 7 yang judulnya Practical Approach on Learning, ada subtema yang judulnya 90 to 10 atau 90-10. Teach to Learn, mengajar untuk belajar. Ada quote dari pepatah Cina, bukan Cina di sini tulisnya, pepatah Tiongkok katanya yang dituliskan. Tulisannya I hear and I forget, I do and I remember, I teach and I master. Dan saya udah tulis juga di layar ya, biar ingat-ingat terus bahwasannya ini salah satu yang membahas tentang bagaimana kalau kita mau belajar lebih efektif itu dengan cara mengajar. Kita simak ya apa yang dibilang di subbab yang ini. Kita mulai. 90 to 10, teach to learn. Mungkin mengajar adalah profesi tertua di dunia. Dalam hikayat mengenai penciptaan manusia, Tuhan mengajari Adam segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Lalu Adam mengajarkan apa-apa yang diketahuinya kepada Hawa dan keturunannya. Apakah ilmu Adam berkurang karena diajarkan? Ternyata sebaliknya, ilmu Adam bertambah luas dan dalam. Setidaknya, itu narasi versi agama monoteis. Kiranya terkandung suatu wisdom pada tiap hikayat, termasuk mengajarkan ilmu sebagai peluang menguasai, memperdalam pemahaman, dan memperluas cakrawala pengetahuan. Perkara cara atau bagaimana mengajarkan adalah urusan kedua. Yang utama adalah niatan atau intention untuk berbagi pengetahuan yang akan dipelajari. Niatan untuk berbagi akan mempengaruhi kualitas perhatian atau attention, dan kualitas perhatian berujung pada kualitas tindakan atau action. Menarik nih, saya ulangi ya. Yang utama adalah niatan, katanya, intention. Nah, intention ini akan mempengaruhi kualitas perhatian atau attention. Nah, kualitas perhatian ini berujung pada kualitas tindakan atau action. Jadi intention, attention, action. Lanjut nih. Inilah yang belakangan dikenal sebagai Protege Effect. Aduh, saya nggak tahu nih ngomongnya benar apa enggak. Nah, tapi ini artinya maksudnya seseorang akan menjadi pembelajar yang lebih baik jika ia bertujuan mengajarkan apa yang hendak diketahuinya. Ia akan membaca lebih progresif, mendengarkan lebih atentif, mencatat lebih aktif, dan berdialog lebih intensif karena merasa perlu untuk memahami dan memberikan pemahaman yang sama baiknya kepada orang lain. Saya rasa yang membedakan antara manusia yang mengambil manfaat dan memberi manfaat dapat dilihat dari seberapa lebar jarak antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang membedakan di antara keduanya adalah mentalitas berkelimpahan untuk senantiasa mengajarkan yang dilandasi niatan serta rasa kepedulian kepada sesama insan. Mengajar orang lain artinya sang pengajar dapat mempertahankan 90% ilmu yang didapatkan. Sementara bila ia hanya menunaikan tugas belajar di kelas, maksimal hanya akan bertahan 10% saja dari konten yang diterimanya. Mengajar perlu menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem manajemen, terutama manajemen kinerja, sehingga orang terdorong untuk membagikan ilmunya. Dan tentu saja bonus dari itu semua adalah terbentuknya learning organization. Itu bagiannya. Dan untuk quote yang pepatah Tiongkok tadi, I hear and I forget, I do and I remember, I teach and I master. Dalam bahasa Indonesia, aku dengar, maka aku lupa. Aku lakukan, maka aku ingat.
aku ajarkan, maka aku kuasai. Jadi, itu salah satu tips untuk menguasai sesuatu, niatkan belajar untuk bisa mengajarkan ke orang lain. Maka ada salah satu kelas yang saya ikuti, nama kelasnya kalau nggak salah 7 hari eh, menjadi pemimpin transformatif, reflektif dan transformatif. Jadi 7 hari menguasai kepemimpinan retro atau reflektif dan transformatif. Nah, di situ kita ditanya di awal pelatihan, kepada siapa kita akan membagikan ilmu yang kita dapatkan. Dan ternyata itu sangat membantu ketika tahu kita akan membagikan kepada orang-orang terdekat kita atau minimal kita tahu kepada siapa hal yang akan kita pelajari itu bisa kita bagikan. Itu bisa jadi salah satu tips untuk menguasai satu hal yang baru dan mudah-mudahan kita selalu semangat untuk mempelajari satu hal yang baru dan cara efektifnya udah dikasih nih di kuncinya di sini. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang learning wallet. Nah, learning wallet ini penting banget juga apalagi buat membangun learning organization. Kalau misalnya culture-nya sudah terbangun, belajar itu kan butuh biaya tuh, ya kan? Jadi bagaimana kita mengelolanya, budgetnya gimana itu dikasih tahu di sini. Stay tune di video berikutnya, oke? Itu aja dulu. Irna Yogaswati undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.